Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Iwan gimana kabarnya? Silakan duduk Bapak. Alhamdulillah baik Bu. Maaf ya. Sedang ngapain Bu? Nah, biasa Pak. Mengerjakan administrasi, namanya guru ya zaman sekarang. Gitu. Ada yang bisa dibantu Bapak? Gini Bu, saya ingin mengadakan suatu diskusi ya, di mana kan sekolah kita itu nanti akan mengadakan suatu supervisi akademik Bu ya. Maka dari itu nanti sebelum melakukan suatu supervisi akademik tersebut ya, makanya alangkah baiknya ya saya akan menanyakan ya kepada rekan-rekan guru ya tentang kesiapan ya, dan juga semua perlengkapan administrasi yang memang sudah dilakukan. Nah, tahapan supervisi yang pertama itu kan ada pra-observasi nih Bu ya. Nah, mungkin dengan tujuan di sini ya saya akan berdiskusi dengan Bu Dini ya, selaku guru bahasa Inggris ya Bu ya. Nah, selaku guru bahasa Inggris ya, untuk membicarakan tentang tujuan observasi supervisi nanti gitu ya. Gimana nih Bu, bisa kita mulai? Oh siap-siap Pak. Aduh saya senang banget ya. Saya senang sekali mendapat kesempatan seperti ini Pak. Gimana? Oke. Mungkin saya ingin bertanya Bu ya, selama dalam Ibu melakukan suatu pembelajaran di kelas Ibu ya, itu kira-kira hal-hal apa sih Bu yang bisa membuat suatu masalah bagi Ibu dalam pembelajaran tersebut atau pengajaran yang Ibu lakukan? Ini Pak, saya kan mengajar bahasa Inggris untuk kelas 11 ya Pak ya. Depan ada jurusan teknik elektronik industri. Ya, terus saya merasa ini ada tantangan nih dalam meningkatkan keterampilan berbicara nih, speaking skill anak-anak, speaking skill siswa, karena banyak siswa yang masih ragu-ragu dan kurang percaya diri ketika diminta bicara dalam bahasa Inggris. Gimana ya Pak? Kurang percaya diri dalam arti kata dia belum terampil ya Bu ya. Benar Pak. Belum terampil dalam mengungkapkan percakapan yang digunakan dalam penggunaan bahasa Inggris ya. Betul. Kira-kira dasar mereka itu tidak percaya diri mungkin apa ya Bu? Berdasarkan pengamatan saya di kelas ya Pak ya, saya tuh melihat bahwa ketika diminta melakukan presentasi atau dialog dalam bahasa Inggris tuh banyak siswa yang terlihat gugup Pak, terus sering terbata-bata dan cenderung menggunakan bahasa Indonesia. Bahkan beberapa siswa menolak tuh bicara bahasa Inggris Pak, menolak berbicara sama sekali, diam saja. Oh, saya sangat apresiasi Bu terhadap perasaan dan juga pengamatan Ibu ya tentang siswa-siswa Ibu ya Bu ya. Bagaimana sih Bu perasaan yang Ibu hadapi ya dalam situasi tersebut gitu ya? Sejujurnya sih saya pribadi ya merasa khawatir ya Pak, terus juga ada rasa frustasi juga nih. Kan saya ingin nih siswa-siswa saya berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Inggris. Terutama karena itu kan penting sekali ya dalam karir mereka, terutama nanti ketika mereka di bidang IT. Tapi kok saya merasa juga paham, mengerti dan bersimpati gitu Pak dengan kecemasan mereka. Oh, saya sangat menghargai ya Bu kejujuran Ibu ya selama ini dalam observasi atau mengamati kelakuan dan juga penguasaan ya, terutama penguasaan keterampilan skill yang siswa Ibu miliki ya. Sejujurnya saya mungkin pengen tanya Bu ya, itu memang suatu hal yang wajar ya dalam pendidikan tersebut ya. Apa sih yang sudah Ibu coba lakukan ya di dalam mencapai atau di dalam mengatasi suatu masalah ini? Saya sudah mencoba beberapa hal ya Pak. Misal, saya telah menerapkan aktivitas role play dan presentasi kelompok kecil. Saya juga mencoba memberikan topik-topik yang berkaitan dengan jurusan mereka. Tapi ya hasilnya belum sesuai dengan harapan saya.
Saya sangat menghargai ya Bu. Tadi Ibu udah banyak sekali hal-hal yang udah pernah Ibu lakukan ya. Nah setelah Ibu lakukan tersebut ya, nah sekarang ini mungkin kita bisa pikirkan ya, menurut Ibu ya, apa sih yang bisa menjadi solusi ya untuk meningkatkan ya keterampilan siswa dalam berbahasa Inggris tersebut. Tadi kan Ibu udah katakan tadi berbagai macam cara ataupun metode ataupun langkah yang telah Ibu lakukan. Nah, saya mungkin ingin sempitkan ya, apa sih yang akan bisa Ibu jadikan solusi dalam hal tersebut? Mungkin saya bisa mencoba pendekatan yang lebih bertahap. Misal nih. Bertahap. Oh, bertahap ya. Ya, misalnya Pak, mulainya latihan bicara kelompok kecil dulu nih sebelum maju ke dalam ke depan kelas gitu. Atau menggunakan teknologi seperti rekaman suara atau video Pak untuk mengurangi tekanan langsung gitu. Menurut Bapak gimana? Itu ada istilahnya ke kelompok kecil ya Bu ya. Kalau dilihat dari kelompok kecil itu kelompok kecil apa Bu? Kerja kelompok atau kelompok diskusi atau apa Bu maksudnya? Dan kalaupun kecil itu ya kira-kira berapa sih jumlah yang dianggap kecilnya? Jadi paling kalau yang untuk kelompok itu paling nanti antara 3 atau 4 siswa. Oh 3 sampai 4 siswa ya per kelompoknya. Gitu. Lalu mereka berlatih dalam kelompok kecil tersebut. Seperti biasa nanti saya akan berkeliling membantu mereka, terus nanti ketika mereka sudah terlihat siap, baru mereka presentasi di depan kelas. Oke, jadi intinya itu salah satu ide-ide yang boleh saya anggap itu ya berharga banget Bu. Jadi Ibu udah mengungkapkan permasalahan Ibu maka dengan mengadakan atau membuat kelompok-kelompok kecil diskusi ya Bu dengan jumlah 3 sampai 4 orang. Ya, dengan dasar dengan kelompok kecil tersebut maka kesempatan siswa tersebut untuk aktif berbicara itu lebih maksimal ya dibanding dengan kelompok yang besar ya. Jadi otomatis siswa ya itu mungkin kesempatan untuk berbicara itu lebih sedikit kali Bu ya. Betul, dengan Pak. dasar itu Bu ya. Betul. Karena kan kalau siswa itu cuma 3-4 orang otomatis mereka berlatihnya lebih banyak. Kalau mereka lebih besar dari itu kan otomatis masing-masing siswa akan kebagian berbicara lebih sedikit. Sehingga saya merasa itu tidak maksimal gitu. Oh, jadi itu ide-ide yang ingin Ibu ambil itu ya tadi ya mengambil kelompok-kelompok yang kecil tersebut Bu ya. Baik Ibu, mungkin di sini saya udah bisa membaca ya solusi yang kira-kira memang Ibu ambil itu ya dengan cara demikian bisa meningkatkan keterampilan siswa khususnya di dalam pembelajaran bahasa Inggris. Semoga ya Bu ya, semoga bisa. Gitu. Nah kemudian saya juga akan fokus ya kepada suatu masalah yang Ibu akan hadapi ya, terutama dalam metode latihan berbicara ini dengan cara bertahap dalam kelompok kecil ya. Apa sih Bu yang menjadi rencana konkret yang akan Ibu lakukan di dalam menerapkan metode tersebut? Tadi kan metodenya apa? Kelompok kecil ya Bu ya. Apa sih Bu rencana konkret ke depan yang akan Ibu lakukan dalam menerapkan metode tersebut? Saya pribadi berpikir ya Pak untuk membagi kelas menjadi kelompok-kelompok kecil yang anggotanya itu 3 atau 4 orang, maksimal 4 lah ya. Itu karena terus mereka akan diberikan topik terkait IT untuk didiskusikan dalam bahasa Inggris. Seperti biasa tentu saja saya akan berkeliling dan memberi bantuan juga dorongan terhadap siswa gitu. Setelah mereka latihan, percaya diri untuk maju untuk menampilkan speaking skill mereka, baru mereka presentasi di depan kelas. Begitu Bu ya. Rencana yang boleh dianggap bagus ya Bu ya. Kira-kira kapan nih Bu Ibu akan menerapkan metode ini dan materi apa yang akan Ibu observasi nanti? Saya sih sudah tidak sabar ya Pak ya.
rencananya mungkin minggu depan ya Pak, lebih cepat lebih baik gitu. Mungkin materi yang akan saya terapkan itu ya materi tentang ini describing computer component and their function gitu Pak. Oh baik Bu ya, jadi kita udah bisa melihat fokus daripada penerapan metode latihan berbicara dengan kelompok kecil secara bertahap. Ya, ya. Itu yang Ibu akan ambil ya, pada materi-materi yang sudah ditentukan ya Bu ya. Apa harapan dan apa harapan Ibu dalam observasi tersebut nanti? Saya sih berharap bisa melihat peningkatan partisipasi siswa dalam bicara bahasa Inggris, sehingga ketika mereka sudah meningkatkan partisipasi, rasa percaya diri mereka pun akan meningkat seperti itu. Oh, baik sekali Bu ya, itu tujuan kita bersama ya, semua harapan itu kita suatu guru itu ada harapan kita bersama. Saya akan mengobservasi Ibu bagaimana metode ini dapat mempengaruhi atau tidaknya ya terhadap partisipasi dan juga kepercayaan diri siswa dalam berbicara bahasa Inggris ya. Setelah observasi ya kita mungkin bisa akan mendiskusikan kembali ya Bu hasilnya dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya ya. Apakah ada ide atau ada hal lain Bu yang mungkin bisa saya tahu ya, atau bahkan Ibu bisa ada pertanyaan lagi yang bisa Ibu sampaikan ke saya. Saat ini belum ada Pak ya. Saya sudah merasa jelas dengan rencana kita dan saya merasa terbantu sekali nih dengan masukan insight dari Pak Iwan nih, banyak pencerahan dari Bapak nih, dan saya udah nggak sabar nih untuk mulai. Insya Allah saya sudah akan mempersiapkan materinya Pak. Baik sekali Bu Dini ya, saya juga sangat menghargai keterbukaan Ibu, kejujuran Ibu dan semangat Ibu tentunya ya untuk terus berkembang ya, khususnya memajukan siswa ya dalam penguasaan keterampilan berbicara bahasa Inggris ya. Mari kita mungkin kita nanti akan bertemu lagi Bu setelah observasi untuk mengevaluasi hasilnya. Ya terima kasih atas waktu dan juga kesempatan yang telah Ibu berikan kepada saya. Terima kasih kembali Pak Iwan. Saya juga semangat nih untuk mencoba metode tersebut ya, metode tersebut ya. Tidak sabar melihat hasilnya. Terima kasih nih banyak masukan dari Bapak Iwan. Saya pencerahan untuk saya sebagai seorang. Sama-sama Bu Dini ya. Sukses selalu ya Bu Dini ya. Sukses juga buat Pak Iwan. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Saya pamit Bu. Ya. Good morning, class. Good morning. Good today? Yeah. I'm good too, thank you. Nah, today we will learn about speaking skill. Okay, we will work in a group, right? Okay. Each group, setiap group consists of 3 or 4 members. Ya. I will ask you. Saya nanya nih ke kalian. I choose for you the groups, the members, or you choose by yourself. Atau kamu pilih sendiri? Okay, it's chosen by me. Okay. Okay, please count till 4 ya. Berhitung sampai 4. Okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4, 3, 4, 1. Okay, yeah. Only one group that has 3 members. Okay, you may make a group with your friends. Please.
1, 2, 3, 4. Okay. Okay. Just move. Just move. Just move. Di sini aja. Okay. Hurry up. Hurry up. Okay. 4 members. Okay. Tarik lampunya dong, tarik. Itu kan ada lampu. Sudah? Oke. Nah, ya. Okay. Okay. Move there. This one group, yeah. Yeah. 1, 2, 3, 4. You become one group, and you are become a group. Okay. We already have 4 groups. 1, 2, 3, 4. Okay. Okay. This become one group, and you one become one group. Group 5, group 6. Okay. This become one group. Group 7, and the last you become group 8. Okay. 7, 8, Okay. In the front of you, you already have a computer, right? There are some components of it. Ya. Nah, because of it, karena itu, there are some component. Your group choose one component that you want to describe. Ya, kalian pilih satu komponen yang akan kalian deskripsikan, ya, dan tell their function, menceritakan fungsi mereka. Oke, biar nggak sama ya. Coba kalian diskusikan dengan grup kalian, mau pilih yang mana, ya. Nanti setiap perwakilan grup, ya, please come and tell me. Okay, I will give you 2 minutes enough. 2 menit cukup? Silakan, you may. komputer komponennya kan? Ya udah, mau apa? Component of computer, ya. Okay. Apa nih? Keyboard mouse apa? Bagian tugasnya ini di mana. Kamu nanti ketika disorot sama Pak Iwan, gimana kalau kita milih ini, gitu ya? Nanti ketika disorot sama Pak Iwan, milih ini aja, enggak, nanti sepakat gitu ya. Nanti kalau disorot sama Pak Iwan, kita milih ini aja. Oh enggak, jangan ini, gitu seolah-olah gitu. Oh ini aja yang gampang. Yang mana, Pe?
CPU aja. Coba cari-cari aja infonya konsep itu. Iya. Udah cari aja apa. Ini semuanya Enggak berempat nanti maju. Nanti gantian. Ngomongnya gantian. Kamu bagi-bagi. Kamu ngomong apa? Kalian kalau kelompok aku sih ini ya bagian komputer yang mouse. Kalau kamu paling kita keyboard. Berarti kalian keyboard, aku mouse ya. Oke. Nanti tinggal kita ini aja diskusiin. Habis itu kita buat poin-poin penting aja. Okay, students, do you get any difficulties? No. Oh, haven't yet. Okay, thank you. Good. Okay. Good luck. Do your task. Thank you, Miss. Ya. Okay, students. Do you get any difficulties? Kita nervous nih. You are nervous? Okay, it's okay. It's fine. Yeah, we are learning by doing. Okay? Okay, try. Thank you, Miss. Have done? Already finished? Almost. Okay. Don't forget to practice, yeah? And then after you already practice, may present on the front of class, okay? Can I ask some question? Okay. When we in front, can we look at front? Yes. Miss, I'm apakah di bahasa Inggris? Tahu. Press. Apa? I'm Looking for this. namanya apa? Resi. Looking for receipt. Okay. Receipt. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Today I want to tell you a useful thing on the keyboard. First, I want to tell you what is keyboard. The keyboard is an input device that allows you to type letters, number, and symbol into a computer or other electronic. It usually has a set of key arranged in a specific layout, such as Q, W, I, R, T, or D, V, O, R, A, Q. Second, how does a keyboard work? When you press a key on the keyboard, it sends an electrical signal to your computer processor. You then interpret the signal and display the corresponding letter or symbol on your screen. See, what is a mechanical keyboard? A mechanical keyboard uses individual switches for each key instead of a membrane or rubber dot. This can provide a more tactile typing experience with better feedback and durability. And the last, I want to tell you how can I clean my keyboard. To clean your keyboard, first unplug it from your computer. Then use compressed air of a soft brush to remove any dust or debris from between the keys. You can also wipe down the keys with a damp cloth or disinfectant wipes. Okay, yeah? All of you already make a good job in this class, yeah? You have brave to speak
in English ya. Don't be afraid to make a mistake because we are learning ya. Okay, I'm so proud of you today. Okay, now because the class is over ya. Thank you for today. Enjoy our class. Okay, thank you and see you next week. Bye then. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Dini? Alhamdulillah baik. Pak Iwan gimana? Sehat? Alhamdulillah juga baik Ibu. Sehat Bu? Alhamdulillah. Oke. Bagaimana Pak hasil observasi kemarin? Oh iya Bu ya, kemarin saya udah observasi Ibu ya. Seharusnya kemarin pada saat Ibu selesai melakukan pengajaran dan juga saya observasi kemarin, hari itu juga saya langsung memberikan suatu hasilnya Bu kepada Ibu. Cuman karena kemarin saya ada urusan dan juga ada kepentingan yang memang harus saya jalankan ya, ada instruksi dinas dari kepala sekolah untuk melakukan segala sesuatu gitu. Makanya saya tunda. Oh iya tidak apa-apa. Apa Bu Pak. ya? Tidak apa-apa. Kemarin sih dari sebelum pelaksanaan observasi yang kita lakukan, kita kan dulu pernah membuat suatu yang namanya praobservasi ya Bu ya. Betul. Nah, di mana Ibu meminta kepada saya untuk ngebantu ya terhadap pengembangan apa yang dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan itu bisa dicari jalan keluarnya. Kalau nggak salah kemana apa Bu? Kurang percaya dirinya siswa untuk berpraktek dalam bahasa Inggris, Pak. Oh iya, kemarin kan Ibu memberikan kepada saya, tolong Pak Iwan bantu saya dalam masalah pembelajaran di kelas saya itu tentang Ibu sebagai guru bahasa Inggris itu merasa siswa itu kurang percaya diri ya, di mana dalam kepercayaan diri tersebut ya siswa ya tidak pede ya dalam mengucapkan ya bahasa pengantarnya dalam menggunakan bahasa Inggris. Bahkan ada kecenderungan diam saja yang saking tidak percaya dirinya Oh itu, gitu ya Bu ya. Karena diem memang dia gak pede atau karena memang gak bisa Bu? Saya yakin sih bisa ya Bisa Pak, ya, Bu, cuman ya. mungkin kepercayaan dirinya saja yang Oh kurang. gitu ya dia. Nah kemudian juga Ibu juga sempat istilahnya mencari metode-metode yang cocok ya dari berbagai metode ataupun strategi yang Ibu lakukan ya, mungkin salah satunya kemarin apa Bu? Membuat kelompok kecil ya dari kelompok yang besar ya, mungkin karena besar itu bisa mungkin 5 sampai 8 ya Bu ya. Itu mungkin untuk kemampuan dalam menggunakan bahasa-bahasa pengantar dalam bahasa Inggris tersebut memang kurang terlihat ya. Betul. Akhirnya Ibu berinisiatif ya, Ibu gunakan kelompok kecil, diskusi kelompok kecil. Ya. Akhirnya kemarin pada saat observasi ya saya sempat bisa melihat ya Bu ya. Gitu. Terus gimana Bu kemarin pas pada observasi? Dilaksanakan semuanya? Dilaksanakan, alhamdulillah. Dan terima kasih ya masukannya Pak Iwan. Ternyata sangat bermanfaat sekali buat saya itu ketika saya menjalankan saran-saran Pak Iwan untuk kelompok kecil tersebut. Begitu Jadi ya. anak-anak cari taunya karena dia lebih kecil, lebih terpantau kan ya. Akhirnya mereka mau tidak mau lebih cari tahu dan akhirnya ketika itu karena sudah cari tahu lebih banyak, akhirnya alhamdulillah yang maju menjadi lebih pede Banyak ya, Bu ya. gitu. Yang tadinya mungkin saya juga kemarin sempat melihat yang tadinya mungkin istilahnya vakum ya, terus tidak interaksinya kurang ya, umpan baliknya juga kurang. Pada saat kemarin saya observasi, kok rame gitu kan, istilahnya semangat gitu ya, gitu ya.
Oke Ibu, jadi di sini ya saya akan menyampaikan suatu beberapa aspek atau strategi pengembangan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Dini ya selaku guru yang saya observasi ya. Memang ada beberapa strategi ya. Nah di sini yang pertama itu dilihat dari keaktifan siswa ya. Tadi saya katakan ya siswa pada saat saya observasi itu sangat antusias atau sangat semangat ya. Di mana dalam pembentukan kelompok juga kan ibu pakai cara tersendiri ya. Jadi ibu yang ngelola, ibu yang nentukan ya. Kemudian setelah itu juga rapih gitu kan, tidak lama dalam pembuatan kelompoknya. Nah, itu juga saya akui ya bahwa keaktifan siswa dia dalam membentuk kelompok juga istilahnya baik ya. Dimana siswa itu sudah terlihat ya aktif lah ibu satu ya. Kemudian dalam penyampaian pembelajaran tersebut ibu telah menyampaikan tujuan pembelajaran itu apa sih gitu kan, karena di dalam suatu pembelajaran itu ya siswa tuh harus tahu gitu kan kita mau belajar apa gitu kan. Kalau sampai tujuan pembelajaran tidak diberitahu ya otomatis kan kita nggak tahu arah tujuannya kemana gitu ya, Kemana-mana jadinya kemana-mana gitu ya, atau bahkan ada cerita doang gitu kan. Zaman dulu kan ya itu Dongeng jadul Bu ya, zaman dulu tuh ya istilah guru tuh kadang-kala dengar informasi-informasi tentang dongeng aja gitu seneng banget tuh, karena mungkin cerita-cerita yang berhubungan dengan hal-hal yang kayak itu siswa tuh sangat senang. Tapi kan itu kan metode-metode yang lama ya. Sekarang kita masuk ke kurikulum merdeka ya, semuanya itu berlanjut kepada melayani kebutuhan siswa gitu kan. Jadi kita harus melayani kebutuhan siswa tersebut. Apalagi sekarang kan sistem pembelajaran berdiferensiasi ya, di mana kita tidak menyamaratakan ya materi yang kita sampaikan ke siswa tersebut itu sama gitu. Bahkan kita juga harus bisa menganalisa kebutuhan siswa satu persatu gitu kan. Ya itulah tugas guru gitu sekarang gitu Bu. Jadi yang kedua ya di sini ada catatan saya itu bahwa tujuan pembelajaran telah Ibu sampaikan ya, di mana dalam pembelajaran tersebut ya ingin semua yang diharapkan ya akan tercapai. Kemudian yang ketiga di sini yang intinya ya, di mana dalam proses pembelajaran tuh ada pendahuluan, ada inti dan juga ada penutup. Nah, Ibu juga sudah laksanakan dengan baik, udah teridentifikasi pembelajaran berdiferensiasi ya, itu ada prosesnya ya, ada kontennya ya, dan juga ada produknya gitu kan. Ya mungkin di sini kalau yang dikatakan dengan proses ya, Ibu tuh dalam memimpin pembelajaran di kelas tersebut, Ibu memberikan kesempatan kepada siswa untuk membuka internet ya Bu ya, mencari konten-konten yang Ibu jadikan suatu inti pelajaran. Kemarin tentang apa tuh kemarin Bu? Kemarin find out the function of electricity ya. Apa tuh Bu? Fungsi-fungsi elektronik apa saja itunya. Oh iya, saya ingat. Jadi anak disuruh mencari beberapa komponen ya, komponen elektronik yang ada di sekitar kelas tersebut ya. Kemudian disebutkan dan juga apa fungsinya. Nah itu juga saya lihat juga anak antusias ya buka-buka HP gadget itu, walaupun memang sarana prasarana yang mungkin ada itu kan kita bisa manfaatkan ya dengan gadget tersebut. Nah, di situ udah saya bisa lihat bahwa Ibu dalam memimpin diskusinya juga oke, ya anak juga antusias ya, tidak fokus kepada pekerjaannya masing-masing ya, tapi tetap secara kolaboratif bekerjasama dalam kelompoknya gitu. Kemudian yang ketiga dari situ pengelolaan kelas ya. Jadi dalam pengelolaan kelas setelah acara diskusi selesai, dari situ Ibu mengkondisikan ya kelas Ibu ya sesuai dengan kelas biasanya, terpisah dari kelompok yang sudah dibentuk. Nah, kemudian kembali ke posisi kelasnya juga Ibu sangat memanage kegiatan pertukaran antara jeda diskusi dengan jeda masuk ke materi lebih lanjut gitu.
Nah, di situ juga saya melihat itu Ibu sudah melakukan suatu pengelolaan kelas dengan baik, gitu Terima kan. kasih, Pak Iwan. Nah, kemudian juga dari beberapa aspek dan strategi pengembangan itu juga saya ada catatan tambahan nih Bu ya. Ini perlu adanya bimbingan khusus nih, karena ya memang sih semua tidak tidak sebagian besar siswa itu aktif ya. Saya juga ada melihat beberapa dari siswa tersebut yang masih sibuk dengan urusannya gitu kan. Nah itu ada 1-2 orang saya lihat, apalagi yang paling pojok-pojok Iya, Bu. tidak terpantau ya Pak oleh saya Nah, ya. itu dia. Jadi, nah di sini perlu adanya bimbingan khusus sebagai siswa yang memang berkemampuannya kurang, dalam arti kata bukan berkemampuannya kurang, tapi dia sibuk dengan urusannya sendiri gitu kan. Tapi saya kalau kemampuannya kurang sih mungkin itu kan analisis kebutuhan di awal gitu Bu ya, itu Ibu juga harus tahu gitu kan. Kemudian pada saat kegiatan kuis, nah Ibu juga udah melontarkan misalnya pertanyaan ke kuis itu. Nah ada beberapa siswa yang masih belum pede itu Bu gitu kan. Kira-kira selain tadi Ibu ngasih strategi pembelajarannya dengan membentuk suatu diskusi dengan kelompok kecil, kira-kira ada tambahan apa lagi Bu untuk biar eh, kepercayaan diri siswa itu tumbuh dan terbiasa untuk menggunakan bahasa pengantarnya ya dalam bahasa Inggris. Mungkin ke depannya ini saya sudah menjalankan beberapa tahun ya Pak Iwan ya. Nampaknya saya melihat cocok sama anak-anak nih. Jadi kalau bertemu dengan saya gitu, usahakan berbicara bahasa Inggris. Nggak apa-apa dicampur dulu dengan bahasa Indonesia. Tapi lama-lama ya sekedar hanya say good morning, gitu, good afternoon, atau how are you. Saya bilang nggak apa-apa, kita belajar dari hal-hal yang kecil dulu. Nanti kalau sudah terbiasa dengan kalimat pendek, nanti kalimatnya agak panjang gitu. Nah, mudah-mudahan tahun ini bisa berhasil, Oh Pak gitu Iwan. tuh ya. Oh berarti udah beberapa tahun memang Ibu udah terapkan seperti itu ya. Betul. Dari pihak-pihak mungkin dari pihak sekolah itu mungkin ada gak istilahnya program apa apa tuh ya kira-kiranya 1 hari bahasa Inggris itu English One day ya, English Day. English English Day itu. English Day. Jadi ada hari apa itu gunakan bahasa Inggris itu kayaknya Oh, menarik sekali Pak, itu nanti akan ide yang bagus itu, akan saya pikirkan itu gitu ya. Pak. Soalnya kan Masukan yang bagus Pak. jadi istilahnya ya seenggaknya ya walaupun belum lancar seenggaknya kan bertahap ya Bu ya Betul. gitu. English apa namanya English Day. English Day. Jadi istilahnya 1 hari dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah itu juga nggak hanya siswa aja Bu, guru juga semua harus gitu. Menarik kita bahas benar situ ya. Oke, itu semuanya udah saya sampaikan ya Bu. Kira-kira apa harapan Ibu untuk kedepannya selain tadi strategi yang mungkin bisa Ibu kenalkan atau coba lagi untuk lebih meningkatkan kepercayaan diri dari siswa Ibu? Harapan saya sih anak-anak bahasa Inggrisnya tambah lebih baik sehingga ketika mereka lulus dari sekolah mereka sudah punya skills dalam berbahasa Inggris sehingga bisa bersaing di dunia luar seperti itu Pak. Gitu. Gitu ya. Oke Bu, kayaknya udah cukup. Saya udah sempat sampaikan ya hasil observasi kelas yang pernah saya kunjung ke kelas Ibu. Jadi secara garis besar tujuan dasar Ibu melakukan suatu ke saya untuk dinilai untuk ininya atas kekurangannya ya dalam pembelajaran ya khususnya kepada siswa yang memang kepercayaan dirinya kurang ya dalam mengatakan atau berbicara menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ternyata apa yang telah Ibu apa yang kita kemarin bicarakan dari mulai tahapan praobservasi itu kemudian saat pelaksanaan observasinya telah Ibu laksanakan dengan baik ya sampai akhirnya di sini ya saya ambil kesimpulan bahwa strategi atau langkah-langkah yang kita rencanakan pada saat kemarin praobservasi itu berjalan dengan baik ya. Mungkin ini salah satu yang memang Ibu bisa gunakan ya untuk kegiatan-kegiatan yang sama ya dengan tujuan yang sama
Atau kalaupun yang memang nanti ada tambah-tambahan yang bisa meningkatkan kemampuan lagi ya nggak masalah, kita sering bereksplorasi untuk kemajuan yang lebih baik Tetap gitu. mau terima diskusi ya Pak Iwan ya. Siap Bu, Nanti siap Bu, kalau siap. saya butuh masukan, butuh Heeh. saran. Ini saya terima kasih sekali banyak dibantu sama Pak Heeh. Iwan untuk pembelajaran saya. Gitu. Oke. Sama-sama Bu ya. Jadi kalau apa-apa bilang juga ke teman-teman ya, kalau memang ada masalah tuh jangan ngeruntuk di Siap, di siap, di siap. belakang. Nanti bisa aja bisa hubungi saya ya, mungkin saya bisa sedikit ngebantu terhadap permasalahan-permasalahan khususnya dalam pembelajaran. Oke Bu, terima kasih. Terima Mungkin kasih. senang sekali ini bisa berhubungan dengan kerjasama di dalam proses ini. Sangat senang sekali bisa bekerja sama dengan Pak Iwan. Oke, oke Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.